Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan LKM IPA lanjut dengan dosen pengampu Bu Siwi Purwanti MPD. Di sini saya akan meng-share LKM yang saya kerjakan selama ini. LKM yang saya kerjakan tentang sistem bumi, bulan, dan matahari. Nama saya Amanda Priscilia Putri, asal dari Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2 CPGSD, dengan NIM 20000005157, tanggal pelaksanaan dari tanggal 22 Juni sampai dengan 23 Juni 2021, jam pelaksanaan dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam, WIB. Adapun jadwal pelaksanaan, pertama, saya mengumpulkan bahan dan alat praktik pada hari Selasa 22 Juni 2021, mengerjakan praktik dan membuat video praktik pada tanggal 23 Juni 2021, dan mengisi LKM dan presentasi serta upload ke YouTube pada tanggal 23 Juni 2021 di hari Selasa. Salah maaf, di hari Rabu. Alat dan bahan, gula plastik atau plastisin atau bahan yang lainnya. Saya menggunakan plastisin untuk membuat replika matahari, bumi, dan bulan. Ada lidi, alat tulis, senar atau tali penur, alat perekam. Hasil pengamatan pertama, saya membuat replika matahari, bumi, dan bulan. Pertama itu saya menyiapkan alat dan bahan, ada di samping dokumentasinya, terus membuat replika seperti ini. Di sini ada sebuah video, saya akan men-share video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang bumi dan tata surya. Proses terjadinya rotasi bumi. Pergerakan bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Perputaran berlawanan dengan arah jarum jam dari barat menuju timur. Akibatnya, adanya pembelokan arah arus laut. Kedua, terjadinya pergantian siang dan malam. Ketiga, adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi. Adanya gerak semu harian pada matahari. Adanya perbedaan percepatan pada gravitasi bumi. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah proses perputaran bumi mengelilingi matahari terjadi karena gravitasi bumi mempertahankan diri terhadap gaya gravitasi matahari yang sangat besar, sehingga terjadinya pergeseran yang signifikan. Akibatnya, adanya perubahan musim, adanya kalender Masehi, adanya perubahan rasi bintang, adanya perbedaan lamanya siang dan malam, adanya gerak semu tahunan matahari. Saat bumi berotasi pada porosnya, bumi juga akan berevolusi terhadap matahari. Namun, saat revolusi bumi tidak sesuai rotasi bumi, maka adanya tahun kabisat terjadi 4 tahun sekali. Perputaran bulan pada porosnya. Waktu dibutuhkan bulan pada sekali berotasi 29,5 hari sama dengan 1 bulan. Berotasi dari barat ke timur, karenanya kita bisa selalu melihat sisi yang sama setiap kali melihat bulan. Revolusi bulan adalah proses perputaran bulan mengelilingi bumi pada porosnya. Akibatnya, pasang dan naik air laut, terjadinya macam fase bulan dan pergerakannya, dan terjadinya gerhana bulan serta gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, bumi berada satu garis lurus secara berturut-turut sehingga bagian bulan tidak terkena sinar matahari yang akan membentuk bayangan terdiri dari umbra gelap dan panumbra samar. Umbra terdapat tepat di sisi belakang bulan yang bentuknya mengerucut dan panumbra berada di sekitar umbra yang bentuknya semakin jauh serta melebar. Bumi terkena umbra mengalami gerhana matahari total dan yang terkena panumbra mengalami gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total terjadi apabila gerhana matahari sebagian diakibatkan adanya pergerakan rotasi bumi. Saat gerhana matahari sebagian, bulan hanya menutup sebagian sinar matahari.
Gerhana bulan terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan total terjadi jika semua bagian bulan akan tertutup oleh bayangan bumi sehingga bulan tampak tertutup semua. Hal ini menyebabkan bulan seolah-olah menghilang. Cahaya atau sinar matahari tidak dapat sampai ke bulan karena tertutup oleh bumi. Saat terjadinya gerhana bulan total, bulan terlihat seperti berwarna kemerahan disebabkan oleh lapisan atmosfer. Gerhana bulan sebagian terjadi pada bumi tidak sepenuhnya menghalangi bulan, hanya sebagian dari sinar matahari. Kita bagian diskusi. F. 1. Anda telah membuat replika sistem matahari, bumi, dan bulan. Dalam sistem ini, gaya gravitasi memegang peranan penting. Uraikan peran tersebut berdasarkan sumber belajar yang Anda baca sebelumnya. Gaya gravitasi sangat berperan di pergerakan tata surya. Karena adanya gaya gravitasi bumi bisa berputar pada porosnya dan bisa membuat bumi mengelilingi matahari. Gaya gravitasi mengikat planet dalam tata surya agar tetap mengelilingi matahari dan mencegah terjadinya tabrakan. Gaya gravitasi pada matahari akan menarik bumi ke pusat matahari, dan gaya gravitasi bumi tetap mempertahankan posisinya. Gaya gravitasi bumi juga menarik bulan ke pusat bumi, dan gaya gravitasi bulan tetap mempertahankan posisinya agar bulan dapat berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi agar tidak ditarik ke pusat gravitasi bumi. Gaya gravitasi sangat berperan dalam menjaga kestabilan kehidupan di bumi agar tidak melayang. Kedua, dalam satu kali rotasi, bumi membutuhkan 23 jam 56 menit. Uraikan dampak rotasi bumi terhadap kehidupan sehari-hari. Dampak rotasi bumi, pertama, adanya pembelokan arah arus laut. Kedua, terjadinya pergantian siang dan malam. Ketiga, adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi. Keempat, adanya gerak semu harian pada matahari. 5. Adanya perbedaan percepatan pada gravitasi bumi. Ketiga, selain rotasi, bumi juga mengalami revolusi terhadap matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Hal ini tentu membawa dampak bagi kehidupan di planet bumi. Uraikan dampak tersebut. Dampak dari revolusi bumi terhadap matahari yaitu adanya perubahan musim, adanya kalender masehi, adanya rasi bintang, adanya perbedaan lamanya siang dan malam, adanya gerak semu tahunan matahari. 4. Bulan merupakan satelit alam yang dimiliki oleh bumi. Bulan berevolusi terhadap bumi setiap 29,5 hari. Waktu yang sama juga digunakan bulan untuk satu kali berotasi. Uraikan dampak revolusi dan rotasi bulan selama waktu tersebut. Dampaknya yaitu terjadinya pasang naik air laut. Kedua, terjadinya macam fase bulan dan pergerakannya. Ketiga, terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Keempat, terjadinya perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. 5. Berdasarkan penjelasan nomor 4, bagaimana fase bulan dan pembagian waktunya. Fase bulan adalah perubahan bentuk bulan terlihat dari bumi. Perubahan tersebut disebabkan adanya pantulan sinar matahari mengenai permukaan bulan yang berbeda. Dalam setiap fasenya, waktu setiap fase masing-masing 7 hari. Fase bulan terjadi sebagai berikut. Pertama, fase bulan baru ialah posisi berada di antara bumi dan matahari. Sisi bulan gelap menghadap ke bumi sehingga bulan tak tampak. Kedua, fase bulan sabit awal. Fase ini, bulan bergerak meninggalkan titik tengah antara matahari dan bumi. Fase ini juga bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah, makanya menyerupai bentuk seperti sabit. Ketiga, fase first quarter, paruh awal. 3. Bulan terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. Karena posisinya sudah pas, maka bagian matahari yang bersinar pun tepat terkena di setengah bagian bulan. Hasilnya, pada fase ini, melihat bulan berbentuk setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. Fase waxing gibbous, cembung awal. Setelah melewati seperempat putaran bulan, fase ini selanjutnya dinamakan waxing gibbous. Saat ini, bulan berada agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Alhasil, ketika melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung bagian 3/4 bulan. Fase ini terjadi di hari ke-10, 11, dan 12. Fase full moon, bulan purnama. Fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Mirip seperti pada fase first quarter. Bedanya,
Bulan berada di belakang bumi, sehingga cahaya yang ukurannya lebih besar, maaf salah baca, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Hasilnya, bulan terlihat bulat sempurna seperti bakso. Fase ini terjadi di hari ke-13, 14, dan 15. Fase waning gibbous, cembung akhir. Setelah melewati setengah putaran, fase bulan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan terlihat cembung 3/4 bagian bulan dari bumi. Fase ini terjadi di hari ke-17, 18, dan 19. Ketujuh, third quarter, paruh akhir. Fase ini adalah di mana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Karena letaknya, cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi, bulan terlihat setengah lingkaran. Fase ini terjadi di tanggal 21, 22, dan 23. Waning crescent, hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir. Seperti namanya, fase ini di mana bulan kembali berbentuk sabit. Saat ini bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak satu putaran penuh. Fase ini terjadi tanggal 27, 28, 29. Dan fase ini, bulan akhirnya kembali ke posisi awal, neumon, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. 6. Berdasarkan simulasi gerhana matahari yang Anda lakukan, jelaskan proses terjadinya gerhana matahari total dan sebagian. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus secara berturut-turut sehingga bagian bulan tidak terkena sinar matahari yang akan membentuk bayangan terdiri dari umbra gelap dan samar disebut panumbra. Umbra terdapat tepat di sisi belakang bulan yang bentuknya kerucut dan panumbra berada di sekitar umbra. Dia berbentuk semakin jauh serta semakin melebar. Bumi terkena umbra mengalami gerhana matahari total, dan yang terkena panumbra mengalami gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total terjadi apabila gerhana matahari sebagian diakibatkan adanya pergerakan rotasi bumi, saat gerhana matahari sebagian, bulan hanya menutup sebagian sinar matahari. Berdasarkan simulasi gerhana bulan yang Anda lakukan, jelaskan proses terjadinya gerhana bulan total dan sebagian. Gerhana bulan terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan total terjadi jika semua bagian bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi, sehingga bulan tampak tertutup. Semua hal ini menyebabkan bulan seolah menghilang. Cahaya atau sinar matahari tidak dapat sampai ke bulan dikarenakan tertutup oleh bumi saat terjadi gerhana bulan total. Bulan terlihat seperti berwarna kemerahan yang disebabkan lapisan atmosfer bumi. Gerhana bulan sebagian terjadi pada bumi tidak sepenuhnya menghalangi bulan, tetapi hanya sebagian dari sinar matahari. Pergantian musim merupakan salah satu akibat dari revolusi bumi terhadap matahari. Hubungannya mekanisme pergantian musim di bumi dengan posisi matahari terhadap bumi. Pergantian musim terjadi jika bumi melakukan revolusi terhadap matahari bumi, berada di posisi miring 23,5 derajat yang menyebabkan belahan bumi utara menerima lebih banyak sinar matahari dibanding belahan bumi selatan. Selama 365,25 hari bumi mengitari matahari. 9. Pada bulan Juni, kutub utara bumi berdekatan pada matahari, sedangkan kutub selatan berjauhan dengan matahari. Perkirakan apa yang terjadi pada kutub utara, selatan, dan daerah khatulistiwa. Pada saat kutub utara, bumi berdekatan dengan matahari apabila suhu di bumi meningkat dan terjadinya musim panas. Sedangkan belahan bumi bagian selatan mengalami musim dingin. Daerah yang sekitar khatulistiwa ada dua musim, adanya musim hujan dan kemarau yang disebutnya dengan daerah tropis atau iklim yang bertropis. Dan yang terakhir, sistem penanggalan sangat erat kaitannya dengan sistem matahari, bumi, dan bulan. Uraikan sistem penanggalan Hijriyah atau Komariah berdasarkan perspektif dia ini. Kalender Hijriyah dibuat atas dasar revolusi bulan terhadap bumi. Bulan sebagai patokan hitungannya. Penentuan awal bulan di kalender Hijriyah ditandai dengan munculnya bulan sabit. Pertama kali setelah bulan baru, fase ini bulan bisa terlihat terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari dengan posisi hilal di ufuk barat. Simpulan dari seluruh kegiatan, saya dapat menyimpulkan
Gaya gravitasi berperan penting dalam kehidupan, khususnya di bumi dan tata surya. Bumi dan bulan juga bisa berevolusi dan berotasi. Gerhana matahari juga dapat terjadi apabila bulan terletak di antara matahari dan bumi, sedangkan bulan terjadi pada saat bumi terletak di antara matahari dan bulan. Di setiap kejadiannya, pasti ada dampak untuk kehidupannya. Sekian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kecepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.